step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you. Hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me. King of all days, oh, highly exalted. Humbly you came to be all you created. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me.
sebenarnya oleh Allah akan datang setelah masa kuda hijau kuning dan kematian orang-orang kudus terjadi. Ketika masa 7 tahun kesengsaraan besar dimulai dan masa kuda hijau kuning ini, Antikristus akan bangkit sebagai pemimpin dunia yang paling berkuasa dan akan menguasai dunia. Antikristus akan mulai menganiaya orang-orang kudus ketika masa kesengsaraan besar dimulai, yang akan meningkat intensitasnya pada paruh pertama dari masa kesengsaraan besar, yaitu 3,5 tahun yang pertama, yang mencapai puncaknya pada pertengahan masa 7 tahun itu. Inilah saat orang-orang kudus menjadi martir dalam mempertahankan iman mereka. Dan ini akan dengan segera diikuti oleh masa yang keenam, ketika orang-orang kudus akan dibangkitkan dan diangkat. Mereka yang percaya kepada Yesus harus mengerti masa-masa ini dengan baik. Bergantung kepada apakah mereka percaya pengangkatan pre-tribulasi atau pengangkatan mid-tribulasi, hidup iman mereka akan menjadi berbeda. Apakah orang-orang percaya itu akan dengan bijaksana menantikan pengangkatan dengan iman yang benar, atau membuat kekeliruan karena memusatkan pikiran mereka dalam menentukan tanggal yang keliru menurut pilihan mereka sendiri? Ini akan tergantung kepada apakah mereka mendasari iman mereka kepada firman Allah atau tidak. Kalau Anda menyelidiki firman wahyu dengan ketenangan, Anda akan bisa menemukan apakah penjelasan yang masuk akal itu, dan kemudian bisa dengan benar memberi jawab untuk semua pertanyaan Anda. Tetapi kalau Anda tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai pengangkatan dan tidak bisa menantikan dengan benar, maka iman Anda akan hancur. Teori pengangkatan pre-tribulasi dikembangkan oleh Scofield, seorang teolog Amerika yang untuk pertama kalinya menyusun posisi teologinya dalam Scofield Reference Bible. Alkitab referensi ini diterjemahkan secara luas dan dipakai di seluruh dunia. Dan karena pengaruh dari Alkitab referensi dari Scofield ini, sehingga teori pengangkatan pre-tribulasi menjadi tersebar dan dengan begitu luas. Karena Scofield Reference Bible ditulis oleh seorang teolog berpengaruh dari sebuah negara berkuasa, maka buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibaca oleh banyak sekali orang Kristen. Scofield sendiri tidak menduga bahwa pengajaran mengenai pengangkatan pre-tribulasi ini akan begitu tersebar ke seluruh dunia. Akibatnya adalah adanya penerimaan yang sangat luas akan teori pengangkatan pre-tribulasi hampir oleh semua orang Kristen yang ada di dunia ini. Tetapi sebelum teori pengangkatan pre-tribulasi dari Scofield muncul, kepercayaan yang dominan yang ada di dalam dunia kekristenan hanyalah teori pengangkatan post-tribulasi. Teori pengangkatan post-tribulasi mengajarkan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini setelah berakhirnya masa 7 tahun kesengsaraan besar, dan bahwa ia akan mengangkat orang-orang kudus pada masa itu. Banyak orang kemudian menjadi sangat takut akan masa tribulasi yang mendahului pengangkatan dan kedatangan Tuhan kedua kali. Ketika para pengkhotbah kebangunan rohani mewartakan dari mimbarnya mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, orang-orang berdesakan untuk bertobat, menangis dan meratapi dosa-dosa mereka, terus-menerus menimbun diri mereka dalam doa pertobatan. Jadi siapa yang paling sering menangis dipakai sebagai ukuran siapa yang akan lebih banyak diberkati. Orang-orang demikian, meskipun percaya kepada Yesus, terlalu banyak mencurahkan air mata. Tetapi keyakinan pengangkatan post-tribulasi yang awal ini secara perlahan digantikan oleh pengangkatan pre-tribulasi. Apa sebabnya? Orang-orang menemukan bahwa sangat lebih menenangkan hati untuk beralih dari pengangkatan post-tribulasi kepada pengangkatan pre-tribulasi, karena dengan peralihan itu berarti bahwa mereka tidak akan menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang tadinya akan mereka hadapi. Tidak mengejutkan bahwa mereka akan lebih memilih untuk diangkat ke angkasa dibandingkan dengan harus menahan kesengsaraan yang akan menimpa mereka pada masa kesengsaraan besar. Demikianlah, teori pengangkatan pre-tribulasi berkembang seperti api di semak belukar yang kering, karena hal itu mengajarkan iman yang menyenangkan, lebih mudah diterima dibandingkan dengan keadaan yang mengerikan yang akan mereka derita pada masa kesengsaraan besar. Sama seperti orang lebih suka yang manis dibandingkan dengan yang tawar atau yang pahit, orang juga lebih suka menerima yang mudah ketika berhubungan dengan iman. Mereka lebih suka memilih dan percaya kepada apa saja yang cocok dengan selera mereka di antara berbagai teori yang dimunculkan oleh para ahli. Inilah sebabnya begitu banyak orang menjadi percaya kepada teori pengangkatan pre-tribulasi dengan begitu mudah.
Mereka yang mendukung pandangan pengangkatan pre-tribulasi berpikir bahwa mereka harus terus menjaga supaya keadaan tubuh dan hati mereka bersih supaya bisa diangkat. Dan karena itu mereka cukup tekun dalam kehidupan iman mereka. Tetapi kesalahan yang serius menyelimuti kepercayaan mereka akan pengangkatan pre-tribulasi itu. Ketika iman mereka dan penantian mereka akan Yesus bisa dibenarkan, tetapi mereka melakukan juga dua kesalahan yang serius dan sangat parah. Pertama, karena tidak percaya kepada Injil air dan Roh, mereka menantikan Tuhan ketika masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Mereka hanya berpegang dan bersandar kepada darah di kayu salib. Tetapi berapapun jumlah pertobatan mereka tidak akan membawa pengampunan dosa yang mutlak dari dosa-dosa yang mereka lakukan setiap harinya. Namun siang dan malam, mereka menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka berkumpul di dalam gereja mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan berdoa dan menyanyikan pujian sepanjang malam, bersekutu di dalam penantian mereka akan pengangkatan. Tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa mereka menantikan dan merindukan pengangkatan mereka, tetapi mereka membuat kesalahan besar dengan menantikan tanpa iman yang benar, yaitu mereka tidak percaya kepada Injil air dan Roh, satu-satunya iman yang bisa memampukan kita berdiri di hadapan Allah sebagai anak-anak-Nya. Kesalahan mereka yang kedua adalah bahwa mereka menentukan suatu tanggal tanpa pemahaman yang benar mengenai rancangan Allah. Ini tidak hanya membuat orang-orang percaya menantikan dalam kesia-siaan, tetapi juga mengakibatkan berbagai kekacauan di dunia ini dan hanya menimbulkan kesan yang buruk bagi kekristenan, dan reputasi itu tersebar di antara orang-orang yang tidak percaya. Karena dua kesalahpahaman ini, ketika pengangkatan yang dengan sangat tekun mereka nantikan itu tidak kunjung menjadi kenyataan, hal itu justru akan membuat banyak orang berpikir buruk mengenai pengangkatan dan mendorong mereka semakin jauh dari kebenaran. Sekarang, ketika saatnya sangat tepat untuk berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, dan ketika kedatangannya sudah sangat dekat, hampir tidak ada lagi yang membicarakannya, semua itu karena kegagalan dari beberapa orang yang salah arah. Bagian yang sedang kita diskusikan ini adalah apa yang dituliskan Allah kepada malaikat jemaat di Pergamus melalui Yohanes. Allah memuji para pelayan jemaat dan orang-orang kudus yang mempertahankan iman mereka sampai akhir dengan kemartiran mereka. Tetapi pujian Allah ini disertai juga dengan beberapa teguran, karena di antara anggota jemaat itu ada yang mengejar dunia ini. Inilah sebabnya Allah memerintahkan supaya jemaat itu bertobat, dan sebabnya Ia mengatakan bahwa kalau tidak bertobat maka Ia akan segera datang dan menghukum jemaat itu. Kita perlu memperhatikan di sini apa yang dikatakan Allah melalui Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia secara umum. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini berarti bahwa Allah menekankan bahwa Ia mengatakan kebenarannya kepada orang-orang kudus dan orang-orang melalui jemaat dan para hambanya. Dan yang lebih jelas, Allah mengatakan kepada jemaat di Pergamus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Saya akan memberi penekanan kepada bagian, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ini berarti bahwa mereka yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan harus menang atas musuh-musuh Allah. Ini berarti bahwa mereka harus berjuang melawan mereka yang mengikuti dunia ini, dan bahwa mereka harus memisahkan diri dari orang-orang yang mengasihi dunia. Mereka yang mengikuti Bileam adalah orang yang mengikuti orang itu hanya mengejar kekayaan dunia dalam ketamakan dosa mereka, dan menyebut mereka sebagai para pengikut ajaran Bileam. Tidak semua jemaat itu jemaat Allah. Banyak para pemimpin jemaat zaman ini menerima bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi mereka tidak percaya bahwa Ia adalah Allah. Ada banyak yang bahkan tidak percaya kalau Yesus itu yang menciptakan dunia ini. Dan lagi, banyak orang datang ke gereja hanya supaya mereka diberkati secara rohani.
Terlalu banyak pemimpin jemaat yang mengatakan kepada anggotanya bahwa mereka akan diberkati kalau mereka memberi lebih banyak lagi kepada gereja. Karena tertipu oleh pengajaran palsu seperti itu, banyak orang percaya yang sungguh-sungguh mengira bahwa besarnya mereka memberi sesuatu kepada gereja adalah perwujudan dari iman mereka. Hanya dengan memberi persembahan serta datang ke gereja secara rutin, banyak yang kemudian dianggap sebagai dan juga beberapa di antara mereka bahkan diberi kedudukan sebagai pemimpin di dalam jemaat, seperti sebagai diaken atau penatua, hanya karena kehadiran mereka di gereja dan pelayanan mereka di sana dan mau memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Semua itu adalah cara Bileam, yaitu yang harus kita hentikan. Kita harus melawan iman yang demikian. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin makan mana yang tersembunyi itu, Anda harus terlebih dahulu melihat dengan jelas apakah jemaat di mana Anda bergabung sungguh-sungguh mentaati firman Allah atau tidak. Kalau tidak, maka Anda harus melawan dan menang atasnya. Hanya dengan itu Anda bisa diberi makan makanan kebenaran dari air dan roh, firman Allah yang sejati. Hanya dengan makan dari firman air dan roh, mana yang tersembunyi, Anda bisa terus makan firman kebenaran yang diberikan oleh Allah. Dengan cara ini, orang-orang yang dilahirkan kembali bisa mendiskusikan apakah firman Allah itu diberi makan dengan apa yang mereka dengar, lihat dan bagi di dalam persekutuan itu. Kalau Anda dengan tulus ingin diangkat oleh Allah, kalau Anda sungguh-sungguh ingin dilahirkan kembali, maka bodoh sekali kalau Anda tetap hadir dalam jemaat yang hanya namanya saja. Dengan hadir di gereja yang bukan milik Allah, maka Anda tidak akan bisa diberi makan firman kehidupan yang sejati. Tidak peduli sampai berapa lama Anda ada di dalam gereja itu, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih, tidak ada yang akan menempatkan Anda di jalan yang benar menuju keselamatan Anda. Orang-orang yang demikian tidak hanya tidak akan bisa dilahirkan kembali oleh iman, tetapi akan membuat kesalahan yang bodoh dalam menantikan pengangkatan mereka tanpa memenuhi persyaratannya, yaitu tanpa dilahirkan kembali. Inilah iman yang seperti ini hanyalah iman yang salah. Tidak peduli bagaimana semangatnya Anda menantikan kedatangan Kristus, tidak peduli bagaimanapun Anda mengasihi Tuhan di dalam hati Anda, tidak peduli bagaimana Anda siap menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, semuanya itu tidak akan ada gunanya. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah bertemu Tuhan. Kasih mereka kepada Allah hanya akan berakhir kepada kasih bertepuk sebelah tangan saja. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada ketujuh jemaat di Asia, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Allah tidak mengatakan bahwa kita bisa memiliki firman kebenarannya tanpa ada pergumulan. Kalau kita tidak berjuang melawan dan menang atas para pendusta, kita tidak akan bisa makan mananya, firman kehidupan itu. Tidak peduli bagaimanapun setianya Anda hadir di gereja Anda, kalau Anda tidak mengenal kebenaran, itu berarti bahwa apa yang Anda ketahui selama ini hanyalah dusta belaka. Anda harus melepaskan diri dari dusta itu dengan melawan dan mengalahkan semuanya itu dalam pencarian Anda akan kebenaran. Hanya ketika Anda bertemu dengan kebenaran ini dengan menemukan gereja yang memberi kesaksian mengenai firman Allah dan memberitakan Injil air dan roh, maka Anda akan bisa makan mana kehidupan. Kita tidak memiliki apa-apa yang menghambat kita menerima ke dalam hati kita firman kebenaran, Injil air dan roh. Hati mereka yang mewartakan dan mendengar firman Injil air dan roh ini dipersatukan, dan Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka. Allah sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan mana yang tersembunyi darinya kepada mereka yang menang, dan karena itu, kita harus mengalahkan iblis dalam perjuangan kita melawan dia, dan melawan serta mengalahkan semua pendusta. Kalau Anda menginginkan kehidupan kekal, Anda harus sungguh-sungguh dilahirkan kembali, dan kalau Anda ingin diangkat oleh Allah, Anda harus memiliki iman yang benar. Anda harus berjuang
dan mengalahkan banyak pendusta di dunia ini dan juga para pendusta yang ada di dalam dunia kekristenan. Iman Anda tidak boleh menjadi iman yang tidak pasti, yang selalu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain dan terbawa oleh arus apapun yang kebetulan sedang mengalir pada sebuah waktu yang khusus. Kalau gereja Anda bukan gereja yang memberitakan firman Allah sebagaimana adanya, maka Anda harus berhenti hadir dalam gereja yang demikian. Hanya kepada mereka yang memiliki hati dan yang mengejar kebenaran Allah akan datang menemui mereka melalui firman mana darinya, firman kebenaran air dan roh. Saya adalah mahasiswa yang baik ketika saya belajar di seminari. Saya tidak pernah tidak masuk kelas, dan nilai saya selalu sangat bagus. Saya belajar dengan tekun dan setia, tetapi tetap saja terlalu banyak hal yang tidak saya mengerti. Karena saya bersama dengan seluruh anggota keluarga saya berlatar belakang agama Buddha sebelum saya bertemu Yesus dan percaya kepadanya, dan pengetahuan saya mengenai dia saat itu sangat terbatas. Dan yang lebih sedikit lagi adalah pemahaman saya akan firman. Dan karena itu saya sangat bersemangat untuk belajar Alkitab. Karena rasa haus akan pengetahuan tentang firman Allah, saya berusaha untuk belajar dari banyak profesor di seminari itu, menanyakan banyak pertanyaan kepada mereka, dan berharap bahwa jawaban mereka akan memuaskan dahaga saya akan Alkitab. Tidak satupun, bagaimanapun, bisa memberikan kepada saya jawaban yang jelas. Ketika saya membawa pertanyaan saya kepada para profesor yang sangat dikenal karena pengetahuan Alkitabnya, mereka biasanya hanya memuji pemahaman Alkitab saya dan tidak menjawab pertanyaan saya. Di seminari, para profesor tidak memberitakan firman, tetapi mereka mengajarkan teori mereka sendiri mengenai Alkitab. Tetapi semua teori itu, dari teologi perjanjian lama sampai teologi perjanjian baru, dari teologi sistematika sampai sejarah kekristenan, dari Calvinisme sampai Arminianisme, dari kristologi sampai pneumatologi, dari studi pengantar sampai eksposisi yang detail, hanyalah hasil dari pemikiran manusia. Mereka hanya mengajarkan teori-teori yang berbeda yang dimunculkan oleh para ahli, tidak berbeda dengan tempat di mana Anda belajar berbagai macam perspektif teoritis di dalam bidang studi sekuler. Saya adalah orang yang semula tidak mengenal Alkitab, tidak peduli bagaimana luasnya pelatihan keahlian yang sudah saya jalani, atau bagaimanapun banyaknya orang yang memuji luasnya pemahaman Alkitab saya, atau bagaimanapun saya mendasari khotbah-khotbah saya dengan pemahaman ini. Semakin saya mempelajari Alkitab dan teologi, semakin besar keraguan saya akan jalan yang saya tempuh. Kemudian saya sampai kepada kesadaran bahwa saya memang sepenuhnya orang yang tidak mengerti dan bahwa saya harus memulai dari awal lagi. Karena itu, saya mulai mengangkat apa yang kemudian dianggap sebagai pertanyaan yang aneh dan janggal di kelas-kelas yang saya ikuti. Salah satunya adalah ini. Mengapa Yesus dibaptiskan? Saya tidak pernah mendengar jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang benar kepada saya. Bahwa Yesus dibaptiskan di sungai Yordan oleh Yohanes adalah untuk menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Saya juga memiliki pertanyaan mengenai mujizat yang dilakukan Yesus. Seperti ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Karena itu saya bertanya, ketika Yesus memberkati 5.000, 5 roti dan 2 ikan itu, apakah roti dan ikan itu seketika menjadi banyak, atau roti dan ikan itu senantiasa bertambah ketika sedang dibagikan kepada semua orang yang ada di sana? Yang lebih sering, saya ditegur dan diejek karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Inilah yang kemudian saya sadari. Jadi, inilah yang disebut sebagai teologi. Kami hanya belajar apa yang oleh Calvin orang Perancis itu sistematikan menjadi teori dan penjelasan. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Karena itu saya mulai melakukan sendiri penelitian yang mendalam dengan mengumpulkan bahan-bahan terbitan berbagai denominasi dan membandingkannya dengan Alkitab. Tetapi tetap saja saya tidak mendapatkan apa-apa.
Mereka semua sampai kepada kesimpulan yang sama, bahwa ketika manusia percaya kepada Yesus, dosa-dosa mereka secara bertahap lenyap ketika mereka disucikan oleh doa-doa pertobatan mereka, dan bahwa mereka menjadi sepenuhnya tidak berdosa ketika mereka mati dan masuk surga. Perbedaan denominasi tidak menjadi masalah. Kesimpulan akhir mereka mengenai yang terpenting dilakukan oleh orang-orang Kristen adalah agar mereka berusaha keras melakukan doa-doa pertobatan dan pengudusan secara bertahap, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan firman. Semua pengajaran itu sungguh-sungguh menyimpang dari apa yang dikatakan firman Allah. Karena itu saya berlutut di hadapan Allah dan mencari serta menanyakan kebenarannya. Saat inilah Allah mengajarkan kepada saya mengenai Injil air dan Roh. Kebenaran ini sepenuhnya menakjubkan bagi saya. Dan ketika menyadari bahwa kebenaran Injil air dan Roh bisa ditemukan di dalam ke-66 kitab di dalam Alkitab, mata saya yang buta mulai terbuka dan saya bisa melihat firman di dalam Alkitab secara jelas. Saya bisa menemukan bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru saling berkaitan secara erat dan kemudian Roh Kudus berdiam di dalam diri saya ketika saya menemukan kebenaran ini. Setelah melihat dan menyadari firman kebenaran ini, begitu banyak dosa yang selama ini menyelimuti hati saya dan yang membebani saya begitu berat kemudian sepenuhnya hilang dalam tindakan yang ajaib dan luar biasa dari kasih dan anugerah Allah. Seperti riak terjadi ketika sebuah batu kecil dilemparkan ke dalam sebuah danau yang tenang. Ada sukacita dan terang yang sangat indah masuk ke dalam hati saya. Yang saya maksud dengan terang, yaitu ketika saya bisa menyadari apakah kebenaran firman itu. Dan ketika saya menyadarinya, Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, dan karena Roh Kudus saya bisa melihat firman Alkitab dengan sangat jelas. Sejak saat ini, saya selalu bisa memberitakan Injil air dan Roh. Sampai hari ini, Injil air dan Roh sudah memantapkan hati saya, menghibur dan menguatkan saya, dan membuat hati saya senantiasa bersih. Inilah caranya saya mendapatkan makanan firman Allah. Ketika saya tinggal di dalam firman, bersama dengan kesadaran saya akan maknanya datangnya berkat-berkat yang sangat indah yang memenuhi hati saya, dan hati saya pada gilirannya berenang di dalam samudra anugerah. Sama seperti hati saya dengan itu penuh dengan berkat ini. Ketika Anda percaya kepada firman keselamatan dilahirkan kembali darinya, firman Allah juga akan membawa Anda kepada berkat dan anugerahnya. Ketika saya membuka Alkitab dan berdiam di dalam firman, semua kekhawatiran dan kegelisahan saya hilang, dan kemudian hati saya penuh dengan sukacita dan damai. Saya dimampukan untuk menjawab mengenai apa yang dikehendaki Allah di dalam firman-Nya setiap kali ditanya mengenai Alkitab. Hanya dengan mengerti dan percaya kepada Injil air dan Roh manusia bisa dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang dilahirkan kembali tidak lagi memiliki dosa di dalam hatinya lagi. Kapan saja Tuhan kembali ke dunia ini, mereka semua sudah siap untuk pengangkatan mereka ketika Tuhan akhirnya mengangkat mereka ke angkasa. Iman yang memimpin kita kepada pengangkatan. Pengangkatan adalah sesuatu yang kita nantikan setelah kita menerima keselamatan dengan mengenal serta percaya kepada Injil air dan Roh. Dan ketika menanti, kita harus menantikannya dengan pemahaman yang jelas mengenai masa yang ditetapkan Allah. Masa yang ditetapkan Allah ada 7 masa, dan masa kemartiran berada di masa kuda hijau kuning. Masa kuda hijau kuning adalah masa keempat yang ditetapkan oleh Allah. Masa di mana kita sekarang hidup, dengan kata lain, adalah masa ketiga, yaitu masa kuda hitam. Ketika kita mendaki gunung yang tinggi, kita bersandar kepada peta yang menjadi penuntun kita. Tetapi untuk bisa dengan tepat dan aman sampai kepada tujuan kita dengan memakai peta itu,
Kita harus terlebih dahulu tahu di mana lokasi kita sekarang. Tidak peduli bagaimanapun ahlinya Anda membaca peta atau betapapun tepatnya peta itu, kalau Anda tidak tahu di mana Anda sekarang berada, maka peta itu sama sekali tidak ada gunanya.